lain. Jadi kalau misalnya orang berenang di Sungai Madu keluar peliket semua dia, apa begitu? Nah, kan susah membayangkannya. Nah, kalau keluar peliket semua itu gimana menikmati Sungai Madu? Nah, setelah itu nanti misalnya dari Sungai Madu mau ke Sungai Susu gimana? Nah, susah dibayangkannya. Ini pokoknya yang penting masuk surganya dulu. Nanti di sana semuanya beres. Dan semuanya yang tadi susah dibayangkan karena memang Allah cuma menyebutkan itu. Kan nggak didetailkan. Madunya seperti madu Asyifa yang dijual di toko X misalnya. Kan nggak ada penjelasannya. Tapi jelas madu. Nah, lalu ada Sungai Susu lah, ada ini kan hal-hal yang susah dicerna oleh sebagian kita sekarang karena sebagian kita membayangkan dengan apa yang pernah disaksikan. Kalau susu yang dipahami seperti apa? Apa susu kental manis itu yang ada itu. Nanti kalau berenang ke Sungai Susu apa seperti itu juga sama peliket juga gitu, atau sungai susunya susu yang cair gitu. Nah, semuanya dengan 3 kata kunci tadi, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terbersit. Jadi pokoknya semuanya berada pada puncaknya. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah hal-hal yang lain yang memang diperintahkan untuk dipikirkan. Maka syariat Islam kalau kita lihat yang sampai pada kita itu biasanya wujudnya ada 2. Ini dalam hubungannya dengan akal. Yang pertama, ada syariat yang Allah sudah jelaskan dari A sampai Z-nya, detail. Contohnya sholat. Dari mulai takbiratul ihram, dari sejak sebelum takbiratul ihram sudah diatur. Masalah nutup auratnya, menghadap kiblatnya, masuk waktu sholatnya, semua yang berhubungan dengan syarat sholatnya itu dijelaskan dengan sangat detail. Kemudian cara sholatnya, itu cara sholat diatur sampai sangat detail sekali. Cuma masalah takbir saja dibahas dengan sangat detail. Mulai dari jarinya, jari pada saat takbir itu kan jarinya rapat, agak renggang atau terbuka. Kan jelas nggak hadisnya menyebutkan jarinya dirapatkan, kan bukan dibuka begini. Maka nggak ada yang takbirnya begini apalagi ya. Nah, kemudian arahnya setelah posisi jarinya rapat, kemudian arahnya kemana? Arahnya ke kiblat atau membelakangi kiblat, ke bawah, ke atas, atau ke samping. Nah, ini arahnya. Kemudian berikutnya lagi berkaitan dengan ngangkatnya, ketinggiannya seperti apa? Sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga. Lalu bahasan berikutnya ketika takbir itu ngangkatnya bareng dengan takbir, sebelumnya atau sesudahnya. Kan 3 kemungkinan kan kalau berkaitan dengan takbirnya. Nah, itu diatur dengan sangat detail. Dan masing-masing ada hadisnya. Hanya masing-masing ada hadisnya, cuma untuk gerakan-gerakan yang tadi sangat sederhana. Kan kita sekarang kalau udah praktekannya udah langsung takbir begitu aja. Sampai ketika meletakkan tangan di dada, itu diatur dengan sangat detail dan ketat, mulai dari posisinya. Kemudian diletakkan di sebelah mana? Posisi telapak tangan. Apakah telapak di atas telapak begini? Atau telapak di atas telapak dan pergelangan, jadi agak geser dikit. Jadi kalau tadi kan di sini, terus atau geser dikit berarti pergelangan kena, atau juga bagian lengan ini. Yang dalam hadis kan disebutkan secara garis besarnya 3 di atas 3. Hanya telapak, pergelangan dan lengan yang kanan di atas telapak, pergelangan dan lengan yang kiri. Jadi artinya 3 bagian ini di atas 3 bagian yang ini. Hanya maka bisa begini caranya. Jadi pergelangan ketemu pergelangan, kemudian begini atau dengan menggenggam. Nah, itu diatur dengan sangat detail. Yang ini cuma masalah sangat sepele sekali gitu. Tapi semuanya dibahas dengan sangat detail. Kenapa? Karena di bagian-bagian syariat seperti itu akal tidak bisa dan tidak mampu untuk memahami sholat itu yang benar seperti apa. Maka butuh bimbingan. Nah, di situ akal digunakan bukan untuk mencari-cari, tapi akal digunakan untuk memahami. Kalau ada Qur'annya dipahami seperti apa, hadisnya, apalagi kalau diatur dengan sangat detail, ya sudah tinggal dipahami hadisnya lalu dipraktekkan. Nah, itu kerjanya para ulama. Nah, ini jenis yang pertama. Syariat ada yang modelnya seperti ini. Sholat detail, wudhu juga detail.
Kalau bahas wudhu kan diatur dengan sangat detail, seperti misalnya kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini saran bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang wudhunya nggak biasa masukkan air ke hidung, nanti setelah ini latihan masukkan air ke hidung. Jadi latihan masukkan, yang masukkannya bisa pas, dengan masukkan dihirup sedikit, nggak terlalu keras. So, kalau salah nanti langsung sakit deh, bisa keras. Kalau terlalu keras sakit sekali ke kepala. Gimana caranya biar pas? Ya latihan gimana caranya air masukkan, belum bisa coba. Jadi latihannya bagian per bagian, jadi nggak perlu latihan wudhu lengkap. Coba kumur, menggunakan air, ngambil dengan menggunakan satu tangan, ambil air, masukkan air ke mulut sekaligus ke hidung. Ini kan susah kalau nggak biasa, belum bisa latihan lagi. Ya nggak apa-apa, seminggu latihan sampai bisa, baru bisa kumur. Ya, besoknya bisa lagi. Nah, semuanya dilatih sampai kita bisa semua gerakan dengan benar. Kan kalau dalam hadis disebutkan ketika memasukkan dengan tangan kanan, kemudian membersihkannya dengan tangan kiri. Ini kotoran yang keluar dari hidung dibersihkannya menggunakan tangan kiri. Nah, ini contoh dalil-dalil yang tadi ada wudhu, tayamum, sholat. Apalagi kalau sholat sudah masuk ke beberapa detailnya. Ini bagian-bagian yang kita terima syariat, cukup dengan kita pahami syariat yang ada dari nas Quran, hadis yang penjelasannya sudah detail. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ada syariat yang memberikan rambu-rambu secara global. Nah, akal digunakan untuk bisa mengembangkan, dan sebagian syariat ini nanti akan ada yang disesuaikan dengan adat istiadat, disesuaikan dengan kebiasaan yang lazim, yang dianggap sopan menurut masyarakat di mana tempat kita tinggal dan di waktu kita tinggal. Jadi konteks kekinian dan kedisiniannya juga dibahas. Contohnya, Al-Quran memerintahkan kita berbakti pada orang tua. Diatur nggak cara berbakti pada orang tua dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur? Enggak. Yang ada rambu-rambunya. Contohnya misalnya, kalau orang tua disuguhkan minuman teh hangat, itu ada aturannya nggak? Nggak ada. Bisa teh hangat, bisa teh panas, bisa teh dingin, kemudian bisa tehnya manis, bisa sangat manis, bisa tawar. Ya, bedanya orang Sudan dengan orang Sunda kan begitu. Ya. Cuma kan beda, cuma penempatan hurufnya. Tapi untuk urusan gula memang mereka berbeda dan berada di kubu yang berseberangan. Kalau orang Sunda minum teh tawar, kalau orang Sudan minum teh itu gulanya banyaknya luar biasa, bisa 1/3 gelas. Ya, jadi begitu kita mau minum tuh lihat di gelasnya itu kita bisa lihat kadang-kadang sampai gulanya masih terlihat. Saya waktu itu pikir gimana caranya? Karena kalau saya pernah sekamar dengan orang Sudan. Pertama kali disuguhi minum teh juga bingung, ini kok banyak sekali. Tapi mau nanya ya waktu itu masih sungkan karena ya baru awal-awal. Tapi setelah itu baru berani nanya. Setelah beberapa hari kok begitu terus. Sementara ini kan caranya bertolak belakang dengan kebiasaannya orang Sunda yang tawar. Nah ternyata apa? Ternyata mereka bilang ya sengaja tehnya disediakan gula yang banyak, jadi nanti berikutnya cukup disediakan teh yang tawar tadi, nanti tinggal diaduk lagi. Nanti diaduk, jadi kalau gula berikutnya tidak perlu ngambil lagi. Dan mereka minum teh dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau kita bertanya yang dianggap berbakti pada orang tua yang mana? Ya disesuaikan dengan konteksnya, disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau di Jawa Barat bisa jadi nggak pakai gula sama sekali, bukan karena memang nggak punya gula, tapi memang kebiasaannya begitu. Kemudian di Quran disebutkan ada qaulan kariman, ada qaulan ma'rufah, ada perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia itu bagaimana? Nah ini di masyarakat Jawa kita mengenal ada bahasa yang bertingkat-tingkat. Ketika kita bicara pada orang tua kita memilihkan kata yang paling pas untuk mereka, karena ada yang dianggap nggak sopan. Sama juga dengan masyarakat Sunda, ada kosakata yang
pas untuk orang Sunda dan itu dianggap sopan untuk orang tua, tapi begitu pindah ke Jogja dianggap nggak sopan. Contohnya makan ya. Ini ada yang dari Jawa Barat nggak nih? Jawa Barat. Kalau dahar tuh halus apa kasar? Dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda halus apa kasar? Halus. Kalau bahasa Jawa halus apa kasarnya? Halus. Halus ya. Dahar. Kalau dalam bahasa Sunda, sebentar, dari Jawa Baratnya mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Ya. Ada yang lain yang Jawa Barat? Mana? Bandung. Dahar tuh halus apa kasar? Sebentar. Kalau ke orang tua pakai apa? Neda. Ya. Jadi artinya kata dahar itu nggak mungkin diucapkan pada orang tua. Ya, maaf tadi saya tanya ini Sundanya mana, karena Sundanya Cirebon dengan Sundanya Bandung nanti, apalagi kalau ada yang Sundanya Ciamis, Sundanya Cianjur, nanti beda lagi. Ya sama dengan kalau kita juga di Jawa, ya Jawanya nih Tegal, Brebes atau Jogja, Klaten dan seterusnya. Nah, penggunaan bahasanya sedikit berbeda. Nah, itu contoh kata dahar di kalangan masyarakat di Jawa Barat tidak mungkin digunakan untuk orang tua. Misalnya nggak mungkin seorang anak mengatakan pada ibunya mangga dahar gitu. Itu dianggap kurang ajar, dianggap nggak sopan. Tapi kalau di sini malah justru itu yang sopan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita gunakan akal kita. Di sini pas nggak? Di sini cocok nggak? Karena rambunya cukup umum, rambunya cukup bahwa qaulan kariman, perkataan yang mulia. Yang mulia itu gimana? Yang paling pantas, yang paling cocok, yang paling sopan untuk orang tua kita. Cocok untuk orang tua kita di sini, bisa jadi tidak cocok untuk orang tua kita di tempat yang lain. Ya, masing-masing kita bisa melihat yang paling cocok dengan kondisi kita masing-masing. Kan kita tidak mungkin mengatakan kata kamu kepada orang tua kita. Dan pilihan-pilihan kata itu silahkan kita pilih dengan menggunakan akal kita. Pilih yang paling pas, paling sopan, yang paling bisa menggembirakan dan bahagian orang tua kita. Fala taqul lahuma uffin. Kata uff dalam Quran yang ada di surat Al-Isra misalnya, itu maknanya apa? Para ulama mengatakan uffin itu adalah ungkapan kekesalan yang diungkapkan oleh seorang, ya, oleh seorang anak atau seorang, ya, bisa juga ke bawah cucu kepada orang tua, yang itu bisa diungkapkan dengan ungkapan, bisa ucapan, bisa juga kata Imam Qurtubi tarikan nafas. Jadi misalnya begini, ada orang tua nyuruh pada anaknya, Le, ya, lalu minta tolong belikan sesuatu, misalnya belikan gula ke warung. Terus anak itu memenuhi permintaan orang tuanya, tapi sambil kesel, mulutnya bunyi. Nah, itu masuk durhaka pada orang tua. Bunyi itu masuk durhaka, itu masuk uffin. Nah, apakah ada yang di bawahnya lagi? Ada. Di bawahnya lagi apa? Berupa tarikan nafas. Jadi pas disuruh oleh Tuhan, jadi ya, tarik nafas. Jadi orang tua paham ini tarikan nafas, kan beda dengan tarikan nafas kalau olahraga kan beda itu. Dan semua kita bisa membedakan, dan apalagi orang tua ya, pengalaman hidupnya lebih panjang dari kita. Ngerti itu narik nafas yang ini olahraga, narik nafasnya memang karena ngos-ngosan, ambekan sih. Jadi sebentar, jadi hanya mau ngomong tapi karena capek ya, karena berlari ya, dengan tarikan nafas yang mewujudkan kekesalan. Ini termasuk durhaka pada orang tua. Nah, itu gimana caranya? Nas Qur'annya cuma uffin aja. Nah, di situ kita perlu menggunakan akal kita untuk bisa memahami itu. Penerapannya kata para ulama bukan cuma di situ, bahkan fala taqul lahuma uffin. Kalau kita bicara tadabbur, maka kita akan lihat bahwa kalau kita bicara tadabbur Quran, uffin itu adalah ungkapan kekesalan yang membuat jengkel orang tua. Maka yang namanya
Durhaka pada orang tua bisa wujudnya dengan ucapan pada saat kita berbicara, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang tua, atau bisa juga pada saat kita diminta berbicara kita malah nggak bicara. Misalnya tanya oleh orang tua, sudah makan belum? Sudah makan malam belum? Terus diam aja, nggak jawab. Gimana rasanya kita kalau nanya sama orang, tanya terus nggak jawab, ditanya itu malah nggak jawab. Padahal jawabannya sederhana, sudah atau belum, kan cuma pertanyaan sederhana. Tapi karena kesal, jengkel, dan itu menjengkelkan orang tua dengan cara diam pada saat harusnya bicara, itu juga termasuk durhaka pada orang tua. Nah, dari mana kita bisa memahami ini? Ini yang dinamakan dengan menggunakan akal. Tapi untuk bagian syariat yang kedua tadi, bukan syariat yang sudah diatur dari A sampai Z-nya, dari alif sampai ya-nya, tapi jenis syariat yang kedua, yang hanya berisi rambu-rambu yang sifatnya umum, tidak detail. Tidak detail. Berbakti pada orang tua nggak detail. Kaidah-kaidahnya umum. Yang namanya berbakti pada orang tua, pada saat orang tua mau mandi, apa bentuk berbakti pada orang tua? Ya silakan gunakan akal kita. Nyiapkan handuk, kemudian pastikan jalan menuju kamar mandi nggak licin. So kalau kepleset jadi masalah. Ini pastikan nggak licin. Kemudian setelah itu apa? Dekat kamar mandi kita siapkan keset. Lalu setelah itu kita pastikan airnya sudah tersedia. Kalau orang tua biasanya mandi pakai air hangat, kita siapkan air hangat. Nyiapkan air hangat itu berbakti pada orang tua, dan itu jadi amal soleh. Nyiapkan air hangat. Setelah itu apalagi? Pastikan, kan kalau semuanya sudah siap, nggak pakai cibuk kan datang nggak jadi mandi. Ya nyiapkan juga. Kemudian sampai orang milih cibuk yang cocok untuk orang tua dengan usianya sekarang. Kan bisa jadi ada yang ukurannya nggak pas. Kan kalau kita lihat di toko, kan cibuknya ada yang besar sekali. Sekali ngambil air tuh kan bisa langsung basah seluruh tubuh. Tapi untuk orang tua bisa jadi berat sekali tuh ngangkatnya, apalagi kalau tangannya gemetar, nggak cocok. Nah, kita membelikan cibuk baru supaya orang tua lebih nyaman dengan cibuk yang lebih kecil, lebih cocok untuk usianya sekarang ini. Itu sudah masuk berbakti pada orang tua. Nyiapkan sabunnya, nyiapkan handuknya, nyiapkan samponya, nyiapkan airnya, embernya, semuanya disiapkan. Termasuk kalau kamar mandinya sebelumnya, maaf, putra kita atau putri kita yang pakai kamar mandi ternyata menggunakan kamar mandi dengan cara yang nggak pas, lalu meninggalkan bau yang tidak sedap, bau pesing, ya kita bersihkan sehingga orang tua pada saat masuk kamar mandi nyaman, nggak terganggu dengan bau pesing. Itu juga bagian dari berbakti pada orang tua, dan semua bagian tadi kita dapat pahala. Nah, itu dalilnya dari mana? Nggak ada dalil khusus. Dalilnya yang umum tadi, berbakti pada orang tua, berkata yang baik. Semua makna berbakti pada orang tua bisa dimasukkan ke situ, karena nggak ada detailnya mandi itu gimana caranya, tapi kita siapkan semuanya sampai membuat orang tua gembira. Ada cerita yang cukup menarik. Ada seorang pemuda, dia ini cerita pemuda di Somalia. Dia berbakti pada orang tuanya luar biasa, karena orang tuanya membutuhkan perhatiannya sampai dia keluar dari tempat kerjanya dengan harapan bisa berbakti pada orang tua dan bisa full, bisa penuh. Apa yang dilakukan? Sampai beliau cerita, saya sampai belajar menikmati dan menyukai makanan yang disukai oleh orang tua. Aslinya saya nggak suka, tapi karena orang tua suka itu dan saya sering nyuguh, nyiapkan. Terus gimana sih rasanya? Awalnya nggak enak, tapi latihan terus dan sambil berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menyukai makanan itu. Karena itu perjuangan deh. Sekarang orang nggak suka makanan, lalu membuat sampai suka, itu bisa bukan berminggu-minggu tuh sampai menyukai itu, dan begitu menyuguhkan sampai bisa merasakan orang tua suka apa nggak suka. Termasuk juga tatapan wajah ketika orang tua melihat makanan itu, rasanya enak atau nggak enak, bisa nggak kita menangkap dari tatapan wajah orang tua atau dari raut wajah
Dari mimiknya kita tahu ini kayaknya kurang pas nih rasanya. Nah, gimana caranya kita bisa menangkap itu? Nah, ini tanda bahwa kita menggunakan akal kita untuk kepentingan tadi. Ini yang namanya menjalankan syariat. Menjalankan syariatnya apa? Berbakti pada orang tua. Dan kalau mau kita teruskan, contoh syariat seperti banyaknya luar biasa. Berbakti pada orang tua, menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Menghormati tamu itu gimana caranya? Tiap bangsa, tiap umat punya cara sendiri-sendiri kan. Orang Arab kalau menyuguh tamu, kalau teh nggak ada yang gelasnya sebesar gini, gelasnya kecil. Atau kita mikir kok kecil gitu ya. Ada hemat sekali. Ini bahasa lain Madrid nih. Ini kok hemat sekali. Tapi ternyata apa? Luar biasa dermanya. Jadi ada apa? Begitu disuguh sedikit, dan memang mereka nggak ingin menyuguh teh itu dalam kondisi tidak panas. Jadi inginnya betul-betul dalam kondisi panas. Karena bagi mereka teh yang sudah dingin itu rusak, nggak layak untuk disuguhkan. Maka disuguhkan dalam kondisi panas, atau kalau panasnya berkurang tapi nggak jauh dari panas tadi. Nah, kalau kecil kan panasnya lebih terjaga. Kemudian sisanya masih diteko yang panas tadi. Pada saat nanti sudah habis, dituangkan lagi, panas lagi. Dituangkan lagi, panas lagi. Jadi bisa jadi nanti minum teh kita sama dengan ini. Cuma bedanya disuguhkan dalam kondisi terus panas. Itu bentuk menghormati tamu. Dan itu cara mereka. Tapi caranya juga nggak cuma satu. Bahkan karena saya pernah tinggal di sana, itu jadi hafal kalau menyuguhkan tehnya. Karena ada teh hijau, teh merah, ada beberapa jenis teh. Kalau pas menyuguhkan pertama teh, kemudian yang kedua minuman yang lain, kadang minumannya ada minuman ketiga, di penghujung begitu sudah keluar teh berikutnya berarti kita sudah mau pamit. Nah, jadi ada isyarat khusus bahwa itu apa, kita berarti sudah cukup dan kita akan segera pamit karena sudah ya teh terakhir sudah keluar. Nah, dari mana kita bisa memahami itu? Ya gunakan akal kita, kemampuan kita untuk memahami hal-hal seperti itu. Nah, inilah jenis penggunaan akal yang ada dalam syariat Islam, yang nanti kita akan merasakan dengan penggunaan akal ini masuk ke semua aspek kehidupan. Jadi sampai nggak ada yang tersisa dalam kehidupan kita yang tidak disentuh dengan akal. Tapi tadi dengan dua bentuk syariat, yaitu yang perlu dipahami cukup dengan melihat nas-nas yang ada karena sudah diatur dari A sampai Z-nya, dan yang kedua kita gunakan akal kita untuk menerapkan syariat tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk jadi bahan paling tidak bahan renungan bagi kita semua. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ridwan Hamidi atas materi yang telah disampaikan.